Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Mansari dari mahasiswa Tika Santuan Pekanbaru ingin menjelaskan tentang perencanaan dan evaluasi kesehatan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan upaya menyusun berbagai keputusan yang sifat pokok yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun ciri-ciri perencanaan, yaitu yang pertama bagian dari sistem administrasi, yang kedua dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, yang ketiga berorientasi pada masa depan, yang keempat mampu menyelesaikan masalah, yang kelima mempunyai tujuan, yang keenam bersifat mampu kelola. Adapun ada jenis-jenis perencanaan kesehatan. Yang pertama dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana. Yang pertama, rencana jangka panjang atau long term planning. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning. Yang ketiga, rencana jangka pendek atau short range planning. Lalu ada dilihat dari tingkatannya. Yang pertama, rencana induk atau master plan. Yang kedua, rencana operasional planning. Yang ketiga, rencana harian day to day planning. Terus ada ditinjau dari ruang lingkupnya. Yang pertama, rencana strategis atau strategis planning. Yang kedua, rencana taktis, tactical planning. Yang ketiga, rencana menyeluruh atau comprehensive planning. Yang keempat, rencana terintegrasi atau integrated planning. Syarat perencanaan yang baik. Yang pertama, rencana yang harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Yang kedua, rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami tujuan. Yang ketiga, rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami teknik-teknik perencanaan. Yang keempat, berencana serta disertai suatu perincian yang teliti. Dan yang terakhir, rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksanaan. Dan rencana harus bersifat sederhana, rencana harus luas atau fleksibel. Lalu di dalam rencana terdapat tempat pengambilan risiko. Rencana harus bersifat praktis. Rencana harus merupakan forecasting. Manfaat perencanaan yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, organisasi dengan cara mencapainya. Yang kedua, jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan mengarahkan yang diperlukan. Yang keempat, bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan. Efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dapat dilaksanakan secara teratur. Dan keenam, menghilangkan aktivitas yang tidak produktif. Lalu mengukur hasil kegiatan, dan yang terakhir sebagai dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya. Pengertian monitoring atau evaluasi MNI merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu program. Monitoring adalah proses pengumpulan dan analisis informasi berdasarkan indikator yang ditetapkan secara sistematis dan kontinu tentang kegiatan program proyek sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan program atau proyek itu selanjutnya. Program monitoring ada asesmen terhadap sejauh mana program dilaksanakan dan berapa banyak target klien bisa dijangkau. Program evaluation assessment terhadap sejauh mana program mencapai hasil yang diinginkan atau outcome dan memperoleh impact yang diharapkan. Lalu ada kegiatan monitoring lebih terfokus pada pengawasan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan dengan cara memperoleh informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu.
Indikator monitoring mencakup esensi, efektivitas, dan target yang ditetapkan pada awal perencanaan program. Apabila monitoring ini dilakukan secara baik dan bermanfaat dalam menjaga proses pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya. Lalu ada evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja program atau proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja program atau proyek. Tujuan MNI secara umum tujuannya adalah yang pertama mengkajikan apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan telah sesuai dengan rencana. Yang kedua, mengidentifikasikan masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi. Yang ketiga, mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan. Prinsip dasar MNI ada sistem MNI dibuat sederhana, tujuan jelas, kegiatan MNI difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan dari monitoring itu sendiri. Lalu ada dasar hukumnya, ada Impres nomor 7 tahun 1999 tentang laporan akuntabilitas kinerja, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional untuk SPPN, dan PP nomor 8 atau tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja investasi pemerintah. Lalu ada PP nomor 39 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Lalu ada Perda Kabupaten Bumi Lambau nomor 1 tahun 2012 tentang pelaksanaan manajemen keuangan daerah. Lalu ada perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan kemana suatu organisasi atau perusahaan yang akan diarahkan. Lalu ada langkah-langkah penyusunan perencanaan, identifikasi masalah, penyusunan rencana usulan kegiatan, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, penulisan dokumen perencanaan. Kritisi perencanaan Promkes hipertensi di Puskesmas X. Analisis masalah kesehatan dan perilaku, sasaran, tujuan pendidikan, strategi, metode dan alat bantu atau media, kegiatan operasional, dan pemantauan dan evaluasi. Dan ada juga perencanaan strategis program kesehatan. Perencanaan program kesehatan merupakan sebuah proses yang merupakan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok, dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data, yang pertama ada metode observasi, yang kedua fokus group discussion atau FGD, yang ketiga teknik kuesioner, yang keempat teknik dokumen, yang kelima teknik triangulasi atau metode wawancara. Penetapan prioritas merupakan bagian penting dalam proses masalah karena terbatasnya sumber daya yang tersedia sehingga tidak mungkin menyelesaikan semua permasalahan yang ada, dan oleh karena adanya hubungan antara satu masalah dengan masalah yang lainnya. Teknik metode untuk melaksanakan prioritas masalah antara lain, yang pertama metode kuantitatif, yaitu teknik kriteria matriks, metode Delbecq, metode Hanlon, kualitatif dan kuantitatif, metode Charles, metode Renke, dan metode Bryan. Kalau metode kualitatif, metode Delphi, metode diskusi, dan metode brainwriting. Menyusun rencana kerja, beberapa yang harus dilakukan sebelum menyusun ranstra. Yang pertama, menyusun misi organisasi. Yang kedua, menyusun tujuan organisasi. Yang ketiga, menentukan rencana. Dan
menyusun rencanaan kerja. Ruang lingkup penilaian adalah pemanfaatan berbagai sumber daya, baik dana, tenaga, dan sumber sarana. Kalau yang proses, sebuah tahapan administrasi mulai dari perencanaan, perorganisasian, dan pelaksanaan program. Terhadap keluaran, penilaian terhadap hasil yang dicapai dari laksanakan suatu program. Dan penilaian terhadap dampak mencakup pengaruh yang ditimbulkan dari menggunakan suatu program. Lalu ada monitoring, program kesehatan. Pemantauan atau monitoring merupakan suatu aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang dilaksanakan. Lalu ada tujuan pemantauan, menjaga agar kebijakan yang sedang diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan sasaran. Dan di sini pemantauan ada kepatuhan, pemeriksaan, akuntansi, ekspansi. Lalu ada penilaian program kesehatan. Penilaian adalah suatu cara belajar sistematis dan pengalaman yang dimiliki untuk meningkatkan pencapaian, pelaksanaan, dan perencanaan suatu program melalui pemilihan. Terus ada menurut Lafay dan lomba ada 6 jenis. Tahap menetapkan tujuan penilaian, melengkapkan tujuan dengan tolak ukur, mengembangkan model, melaksanakan penilaian, menjelaskan derajat keberhasilan yang dicapai, menyusun saran-saran. Lalu ada yang aspek politik dan ekonomi perencanaan. Pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana. Terus perencanaan tidak lain merupakan sebuah proses politik yang menimbulkan adanya persaingan antar kelompok. Terus ada 3 substansi. Yang pertama, hak dan tindakan masyarakat menyampaikan aspirasi, gagasan, dan kebutuhan, kepentingan, dan tuntutan. Yang kedua, ruang dan kapasitas masyarakat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif. Lalu ada yang mempengaruhi ideologi politik terhadap perencanaan, yaitu cara berpikir ilmiah dalam menyelesaikan problem dengan cara sistematis dan menyediakan berbagai alternatif solusi guna memperoleh tujuan yang diinginkan. Lalu perencanaan juga berkaitan dengan pengambilan keputusan. Perencanaan akan berhadapan dengan problem mendasar, yakni bagaimana teknis mengetahui perencanaan yang efektif dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Lalu ada desain program. Menurut keputusan Menteri Kesehatan, usaha kesehatan sekolah atau UKS adalah upaya terbantu lintas program dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan kemampuan hidup bersih sehat dan selanjutnya membentuk perilaku hidup sehat anak usia sekolah yang berada di sekolah. Tujuan UKS ini untuk meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan serta derajat kesehatan peserta didik maupun warga sekolah. Pelaksanaan UKS meliputi peserta didik di sekolah, guru, penjaga, pamong praja, pengelola pendidikan, dan lainnya. Manfaat program kesehatan sekolah yang ada efektif yaitu menjawab kebutuhan baru, meningkatkan efikasi dari investasi yang lain dalam pengembangan anak. Program kerja usaha ada bantuan PHBS, pelatihan pertolongan pertama, Sabtu bersih dan sehat, pelaksanaan gosok gigi, dan lain-lain. Lalu ada bidang lingkungan sehat, pelaksanaan 5K, kebersihan, keindahan, kenyamanan, ketertiban, keamanan, kegiatan bina lingkungan fisik, dan lomba kebersihan kelas. Sekian yang saya dapat dijelaskan. Jika ada kesalahan dan kekurangan dengan perkataan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.